Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami memulai perjumpaan kami, perbincangan kami pagi ini, Tuhan berkati sehingga boleh menambah semangat untuk menyelesaikan tugas kami. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Ya, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan mulai dari tugas Jonathan ya. Saya lihat dulu. Jonathan. Ini sudah bab 3 ya Jonathan ya? Iya Pak, sudah Pak. Nah, sekarang kita membahas bab 3 ya? Iya Pak. Oke, sebentar. Tiga. Loh, kemana dia larinya? Oh, saya kirim ke kau lagi ya, sorry. Wah, salah kirim. Maksud saya mengirim ke saya terkirim ke si Jonathan lagi tuh. Aku pakai koper yang merah itu emang. Ya, Bang. Suaranya Pak, kedengar Pak. Oh ya, maaf. Belum saya buka. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab 1 dan 2-nya perbaikannya sudah masuk ya. Sudah Pak. Nah, ini pembasuhan kaki ya. Kita masuk. Nah ini. Oke. Kalau di bab 3 pun soal pengantar ya terserahlah.
tahun soal tahun juga tak usah lagi sebut tahun 41 ya, 41 M itu masih itu sudah tahun tuh. Nah ini, ngapain lagi menuliskan struktur ini? Kan tidak begitu berguna, kecuali yang kau bahas ini struktur kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Ini bolehlah. Tapi kalau semua kau apa ini kan berarti pembimbing PB1 ini. Jadi ngapain? Fokus saja kepada skripsimu. Ini nggak perlu ya kegunakan kebahas-bahas ini, nggak ada kaitannya dengan skripsi. Lebih bagus masuk ke poin aja. Nah ini ngapain lagi kebahas-bahas menurut Wycliffe, menurut apa, menurut ini ngapain? Nggak berguna. Kecuali kau khusus membahas ini menurut Wycliffe, menurut siapa lagi, menurut Henry Commentary, menurut Tyndale Commentary, menurut apa lagi, banyak itu ya, komentari khusus tentang struktur ini boleh. Tapi kalau untuk semua struktur kitab Yohanes itu pembimbing perjanjian baru itu. Ini ngapain ini membahas itu. Nah, kemudian ciri khas kitab Yohanes, ngapain kita bahas ini? Nggak ada gunanya. Menghabiskan kertas. Ingat kalian hanya 75 sampai 100 halaman. Tidak ada. Ini apa namanya? Mubazir. Bukan tidak penting, tapi mubazir. Nah, eksegesi kanonikal. Nah, makanya saya katakan kemarin, langkah-langkah eksegesi kanonikal itu kau harus masukkan. Apakah langkah-langkah eksegesi kanonikal itu analisa teks? Saya pikir tidak. Eksegesi kanonikal tidaklah sama dengan eksegesi historis kritis. Nah, makanya saya sebut kemarin supaya kau mencantumkan langkah-langkah eksegesi kanonikal. Tapi dalam perbaikan, sudah kamu masukkan ke itu, perbaikan itu? Sudah Pak, dalam revisi bab 2 sudah Pak. Mana nih? Revisi bab 2. Metode eksegesi kanonikal. Ini kan penafsiran Alkitab. Pengertian eksegesi kanonikal. Latar belakang, tujuan, kelebihan, langkah-langkah.
penafsiran harus mengarah perhatian pada hubungan teks terhadap pembaca, karena pendekatan pada eksegesi ini bersifat sinkronis. Penafsir tidak dapat membagi-bagi teks ke dalam bagian yang lebih kecil dan tidak dapat menafsir teks secara sendiri-sendiri. Sebab Alkitab adalah satu kesatuan yang memiliki kanonik paling tinggi. Karena kritik kanonik bersifat teologis, maka penafsir harus memusatkan perhatiannya atas maksud teks dan artinya untuk masa kini. Tidak membuat arti maupun pesan teks berdasarkan latar belakang, sejarah, dan konteks teks, tetapi memberikan pesan yang luas pada dan umum bagi pembaca, sehingga bukan konteks historis atau latar belakang teks yang perlu, melainkan pengkanonisasian membuka dan merelevansikannya bagi semua orang. Nah, pertanyaan, apakah itu kau tulis di bab 3 ini? Yang kau lakukan itu analisa teks, itu kan kritik sejarah ini. Ini jadi tidak ada. Ini tidak ada dalam tafsiran kanonikal ini. Analisa teks, perbandingan bahasa, ini enggak ada. Yang kau ambil ialah kanon. Di mana kanon yang membahas tentang pembasuhan kaki? Selain di teks Yohanes 13, di mana lagi dikanonkan ini? Di teks-teks lain. Kalau tidak ada di teks-teks lain, apakah ada dikanonkan ini dalam dokumen-dokumen gereja? Misalnya dalam Konsili Vatikan I, II, atau dalam konfesi gereja kita, gerejamu misalnya di GKP, HKI atau GKPS, di mana ini dikanonkan? Ini tafsiran dengan ayat ini. Terjemahan akhir, lalu nanti tafsiran ayat per ayat. Nah, ini hubungannya dengan nats sebelum dan sesudahnya. Nah, baru tafsiran ayat 1, ayat 2, kan ini kan ayat 2, 3, ayat 4, ini sampai nanti Skopus ini, kalau nggak salah saya. Ini menghabiskan kertas dan tidak mengikuti apa yang kau tulis di bab 2. Skripsi itu harus sinkron. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu harus sinkron. Ini banyak sekali nih, ayat per ayat jadinya. Ada 44 halaman, tapi ini tafsiran ayat per ayat. Bukan tafsiran kanonikal. Ini kan sudah habis. Sudah habis tafsiran per ayat. Lalu mana tafsiran kanonikalnya? Tidak ada. Lalu mengapa kau gunakan pisau bedahmu tafsiran kanonikal? Kalau ayat per ayatnya, judulmu rubah aja, suatu tinjauan ayat per ayat, tafsiran ayat per ayat, supaya nyambung. Jadi suatu tinjauan tafsiran ayat per ayat tentang pembasuhan kaki oleh Yesus. Lalu refleksinya bagi gereja masa kini. Itu aja judulnya. Jangan kau buat tinjauan eksegesi kanonikal, tapi isinya per ayat. Isinya tafsiran historis kritis. Sini yang paling banyak mahasiswa yang menulis skripsi tidak mengerti apa yang dia tulis dan tidak mengerti apa langkah-langkah yang dia pilih. Nih ya, saya coba bagikan dulu nih apa bedanya ya. Karena di grup juga sudah saya kirimkan langkah-langkah kanonikal, langkah-langkah historis kritis.
Ini langkah-langkah kanonikal. Pendekatan ini bersifat sinkronis. Berarti sinkronkan. Dia itu teks ini cocok dengan teks mana, di kanon mana ada lagi. Pertama ya di kanon Alkitab, itu lebih tinggi tadi. Lalu cari di kanon lain. Di kanon lain mana? Di dokumen-dokumen gereja yang membahas tentang pembasuhan kaki. Ada nggak di gereja Katolik seperti itu? Ada gereja di Protestan, di Luther, Calvin, atau di Pentakostal? Ada. Kalau nggak, cari lagi. Pembacaan kanonikal atas sebuah teks yang akan berbeda bergantung pada umat beriman mana yang sedang membaca kanon mana pula yang tengah dibaca. Menggunakan kanon Kristen sendiri disusun dalam 4 bagian, yaitu Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi. Carilah di sini. Kalau ada dalam tradisi-tradisi kanon itu yang membasuh kaki. Ada enggak di Taurat? Ada enggak di kitab-kitab sejarah? Ada enggak di kitab-kitab puisi? Ada enggak di kitab-kitab nabi? Yang membahas tentang pembasuhan kaki. Itu yang harus dikerjakan. Lalu dengan mengkanonisasikan tulisan-tulisan suci, umat beriman menyatakan bahwa tulisan-tulisan itu terbuka dan selalu relevan untuk umum. Nanti dari situ kau katakan bahwa di kanon sejarah, di kanon Taurat, di kanon puisi, di kanon Katolik, di kanon Protestan ada menuliskan pembasuhan kaki, maka saya minta gereja saya HKI melakukan ini. Nah, itu keputusan akademis nanti. Nah, dalam pendekatan kanonikal, penafsir menolak untuk membagi-bagi teks ke dalam bagian-bagian kecil. Jangan bagi-baginya. Walau Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, jangan bagi-bagi. Lihat dia secara keseluruhan, utuh, bukan ayat per ayat. Kalau ayat per ayat berarti kau bagi-bagi dia. Padahal dalam pendekatan kanonikal tidak boleh membagi-bagi ini teks. Lalu pendekatan kritik kanonikal bersifat teologis. Nah ini, jadi apa teologi pembasuhan kaki di kitab-kitab kanon tadi, di Taurat, di para nabi, atau bagi Katolik, atau bagi Protestan? Apa itu secara teologis? Lalu bagaimana maksud teks itu bagi paguyuban yang mengkanonisasikannya? Kalau ada di Katolik itu mengkanonkan pembasuhan kaki, apa artinya itu bagi Katolik pengkanonisasian atau pembasuhan kaki itu? Itu. Jadi bukan langkah-langkah historis kritis, ini langkah-langkah historis kritis. Apa itu? Yang kau kerjakan itu kan ini. Langkah-langkah historis, kritik teks, analisa sejarah. Baru apa lagi? Kritik bentuk, kritik analisa tradisi, apa lagi? Kritik analisa redaksi. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Yunani, itu kekerjakan. Jadi langkah-langkah salah. Kritik struktur, struktur menurut Wycliffe, menurut perjanjian macam-macam. Baru apa lagi? Sitchingleben, ya kan? Lalu apa lagi yang kau kerjakan tadi? Kritik analisa, nah, itu. Baru apa lagi? Penafsiran, lalu skopus. Jadi yang kau kerjakan beda dengan apa yang kau tulis. Dan ini keanehan, dan sudah banyak sarjana teologi dari STT Abu Syadab seperti ini. Menulis judulnya bagus-bagus, mentreng-mentreng, isinya sama semua. Tafsir ayat per ayat, kritik historis, kritisnya semua. Jadi kanonikal, apalagi teologi religionum, itu luar biasa lagi itu kalau mengambil ilmu agama. Istilah-istilahnya malapak-lapak, tapi isinya tak ada sesuai dengan judul. Jadi saran saya, ya Jonathan, perbaikilah, ikuti aja apa yang kau tulis di bab 2, sehingga sesuailah judulmu dengan isimu. Isi yang kau kerjakan itu sesuai dengan apa yang kau tulis. Jangan berbeda isi tulisanmu dengan judul. Ya, jadi lebih baik ingat aja, ini sayang sekali 44 halaman kau habis energi untuk ini. Ini kan kesimpulan tafsiran. Itu. Kemarin saya sudah tunjukkan contoh kepada siapa kemarin yang sudah kanonikal ya. Nah, ikuti aja itu. Udah bagus dia cara apa dia.
tahu saya ini semuanya. Sayang. Nah, atau bisa saja ini kau modifikasi. Ikuti cara tafsir kanonikal. Karena mungkin ini sudah kau bahas di sini tentang kanon dalam kitab-kitab Taurat, kanon dalam kitab Nabi, kanon dalam kitab-kitab ini sudah ada di sini. Ikuti aja, masukkan aja. Bagaimana pembasuhan kaki menurut bilangan ulangan, bagaimana kanon pembasuhan kaki menurut puisi-puisi ya atau kitab-kitab lain. Itu masukkan aja. Jadi nanti di sini tafsiranmu bukan lagi tafsir ayat per ayat. Di sini nanti tafsiranmu bukan analisa teks dan sebagainya ayat ini, terjemahan ini, Bibel apa ini, enggak, ini kritik sejarah ini berbanding bahasa. Jadi nanti di sini judulnya kau buat 331 pembasuhan kaki menurut kitab Taurat. Baru 332 pembasuhan kaki menurut kitab misalnya sejarah. Baru nanti tiga contoh ini pembasuhan kaki menurut Katolik. 334 ini kan kanonisme ini. Pembasuhan kaki menurut Protestan. Tafsirnya. Lalu nanti di akhir ini 3-4 tafsiranmu, hasil tafsiran. Mulailah kamu berkata-kata. Sebagai begini, saya lebih setuju pada tafsiran kitab Taurat, kanon kitab Taurat, atau kanon menurut Katolik, atau kanon menurut Protestan. Bahwa pembasuhan kaki ini wajib dilakukan oleh gereja. Maka nanti di saranmu di bab 4 relevansinya, maka berdasarkan pembahasan saya di bab 3, relevansi pembasuhan kaki ini pertama bla 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 bla. Itu nyambunglah skripsimu dari awal sampai akhir. Ini bagaimana? Apa? Ada pertanyaanmu? Iya Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Memang di tafsiran saya Pak sudah memang saya masukkan pembasuhan baik itu di kitab sejarah dan di kanon yang lain Pak. Cuman memang saya bagi dia memang per ayat Pak. Memang ini berhubungan juga sesuai dengan dari arahan Doping 1. Jadi itu saya buat, namun ini bimbingan dengan Bapak lagi, nanti saya akan perbaiki lagi Pak. Oke. Itu saja mungkin Pak. Ya, supaya berbeda sesuai judulmu dengan isinya. Jangan nanti saya skripsi semua skripsi kemarin dulu. Saya bingung. Udah begini Pak, dari dulu Pak begini. Nah, abang-abang tingkat saya menyusun begini. Ya, saya bilang belajarlah kau dengan abang-abang tingkatmu, atau belajarlah kau dengan skripsi itu. Aku bilang. Ya berarti dia tidak mau menerima pembaruan, tidak mau menerima kritikan dan perkembangan. Artinya sesuaikan judul dengan yang kau tulis. Gitu ya, supaya orang yang membaca pun enak gitu. Nanti dibaca, datanglah dari STT lain ke sini membaca skripsi kita kan. Lalu mereka tertawa, gimana ini judul kanonikal, tafsir kanonikal, isi tafsir historis kritis. Kan malu kita. Dilihat nanti siapa pembimbingnya ini. Dilihat nama saya, si Ramli. Oh, pantasan memang. Bukan ahli bimbingan ini katanya kan, bukan ahli PB ini, bukan ahli tafsir ini, sejarahnya ini. Pandai-pandai kali ini katanya kan. Jadi ya semua berkena ini ya. Karena ini akademisi. Terbuka kepada siapapun mengakses ini nanti. Baik anak kita, cucu kita nanti diakses ini. Puluhan tahun yang akan datang. Lalu mereka tertawa. Skripsi bapakku ini kok beda ya. Jadi ya, mumpung masih ada waktu, ya tinggal menyusun-nyusun aja itu. Gitu ya, Jonathan. Iya Pak. Jonathan. Jonathan. Terus. Oke, udah saya kirim ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke.
Sekarang siapa lagi nih? Eben ya? Iya, Pak. Eben. Kepada yang lain kalau sama dia, tolong ya, diikuti aja apa yang saya sampaikan tadi. Kalau sama masih tafsir kanonikal atau tafsir apalagi historikal, ikuti aja itu. Daripada nanti saya bimbing itu juga sama, ya lebih baik diganti aja. Supaya jangan berulang-ulang saya jelaskan itu. Itu artinya bimbingan ini kan kita dengar semua gitu. Jangan nanti untuk si Jonathan itu bukan untuk gitu, jangan gitu. Artinya kita dengar sekarang ya kita lakukan gitu ya, walaupun belum dibimbing kita. Oke, sebentar. Maunya yang lain walaupun dia tidak dibimbing apa namanya materinya sekarang, ikut aja masuk bergabung ke sini. Dengan mendengar seperti ini kan kalian sudah belajar gitu loh. Tapi tampaknya nggak ada keinginan kawan-kawan yang lain untuk masuk bergabung dalam Zoom ini. Ya, seolah-olah ini bagi orang-orang yang hanya yang mengirimkan materinya gitu ya. Salah itu. Jadi padahal waktu kita tinggal sedikit lagi. Ini hanya 1,5 bulan, nggak sampai lagi 1,5 bulan. Ini sudah tanggal 22, berarti 1 bulan lagi maksimal. Tanggal 1 Agustus kita sudah kumpulkan ini, yang Setambuk 2017. Nah, jadi kalau Setambuk 2017 belum sampai kepada 4 sampai sekarang, atau belum sampai kepada kesimpulan, wah, nanti saya tidak mau capek gara-gara itu, saya sakit gara-gara itu. Atau saya mencret gara-gara membaca skripsi kalian yang tiba-tiba dikasih berjibun-jibun. Lebih baik saya tolak sejak sekarang. Tidak mau saya sakit gara-gara skripsi kalian kan. Ngapain? Makanya sekarang saya bimbing kalian pelan-pelan supaya kita tenang. Kalian pun itu tenang memperbaikinya. Saya pun senang, tidak sakit. Ya, kita sama-sama senang. Tapi jangan dipaksa saya nanti. Tolong dong Pak, baca semua. Dikasih bab 1 sampai bab 4, ya saya tolak lah. Saya bilang nanti paling pilihannya perpanjangan waktu. Itu aja nanti pilihannya ya. Sampaikan kepada teman-teman yang lainnya yang tidak hadir saat ini, supaya mereka, saya sudah sampaikan begitu. Sudah saya sampaikan bahwa saya tidak akan mau membaca skripsi yang membludak dikasih ke saya tiba-tiba. Saran saya nanti tambah waktu atau semester depan di gitu ya. Oke, kita pada masuk untuk event SR ya. Nah, sama seperti yang saya sampaikan berkali-kali bahwa judul ini harus huruf kapital atau huruf besar. Gitu ya. Tapi perbaikan 4 belum kau kirim ya, Ben? Sudah, Pak. Sudah saya kirim, Pak. Oh, sudah. Udah, Pak. Oh, sorry, sebentar. Oh iya, udah ini. Oke, sebentar saya lihat dulu perbaikannya. Perbaikan bab 1, 2, 3 udah juga ya? Sudah, Pak. 1, 2 ini perbaikan ini perbaikan bab 1, perbaikan bab 3. Kemudian saya masukkan sebentar.
kemarin di bab 4 itu, di bab 4 juga belum kau buat huruf besar judulnya. Setiap judul itu, ya, ini setiap judul semua nanti mulai dari bab 1, mulai dari kata apa namanya, kata pengantar, baru bab 1 sampai bab 5, kemudian daftar pustaka, daftar lampiran, itu semua huruf besar. Setiap judul huruf besar. Mulai abstrak nanti, abstrak lagi, ya huruf besar. Nah, oke, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus diingat apa yang menjadi pertanyaan kita pada bab 1, yaitu rumusan masalah. Kemarin sudah saya katakan bahwa di rumusan masalah itu dijawab di bab 1, di bab 3 dan 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa saya gambarkan begini ya, ke bawah dulu. Nah, sini. Saya tunjukkan dulu bagan. Ini di awal juga dulu saya sampaikan. Nah, di bab 1 itu, ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah berarti ini adalah pertanyaan. Biasanya ada 3 pertanyaan. Lalu 2 ini definisi. Definisi. Atau teori lah. Kajian teori. Nah, di bab 3 ini dan bab 4, bab 3 biasanya kan ini katakanlah metodologi. Bab 4 ini adalah pembahasan. Bab 5 kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini adalah jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Jadi jawaban singkat terhadap rumusan masalah. Pertanyaan penelitian ini singkat ya. Karena jawaban panjang itu adalah di bab 3 dan bab 4. Ini jawaban panjang. Nah, saya contoh tunjukkan kepada apa namanya, si Eben ya. Pertanyaanmu di bab 1 ini, mengapa GKPA tidak mengupayakan kontekstualisasi musik dan nyanyian tradisi Angkola dalam ibadah? Bagaimana makna teologis tentang penggunaan musik dan nyanyian tradisional dalam ibadah? Apa faktor-faktor yang membuat GKPA tidak mengkontekstualisasikan musik dan nyanyian tradisional Angkola menjadi suatu hal yang baru dalam ibadah? Apa usaha dan solusi dari GKPA agar mampu mengupayakan proses kontekstualisasi musik dan nyanyian tradisional Angkola dalam ibadah? Ini pertanyaan penelitian dan harus kau jawab singkat di bab 5. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5. Oh, sebentar Pak. Tadi yang nomor 2 sudah saya hapus Pak. Teologisnya itu Pak. Jadi 3 rumusan masalah jadinya Pak. Oke, kalau 3 rumusan masalah pun terserah. Lalu kita akan masuk ke bab kesimpulan. Kita harus sampaikan apa namanya, jawaban itu di sini. Jadi kesimpulan ya bukan ringkasan bab atau summary. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bukan.
kesimpulan itu adalah jawaban singkat atas pertanyaan penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitianmu tadi, mengapa GKPA tidak mengupayakan? Bagaimana makna teologis? Apa faktor-faktor? Maka kesimpulanmu, kau buatlah. Berdasarkan hasil penelitian saya secara akademis terhadap penggunaan musik tradisional Angkola dalam ibadah di GKPA. Saya simpulkan bahwa menurut hasil kuesioner, kan kau kan menggunakan hasil kuesioner kan, hasil kuesioner kepada jemaat GKPA. Ternyata warga jemaat GKPA sangat merindukan musik-musik, penggunaan musik-musik kontekstual di dalam ibadah di GKPA. Dan memang berdasarkan hasil penelitianku, ada banyak faktor yang membuat upaya kontekstualisasi ini tidak berjalan dengan baik. Karena faktor bla 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 bla. Kau sulit itu. Karena nanti akan dicari orang jawabanmu itu di bab 4 atau bab 3. Faktor-faktor yang kau buat ini. Dan upaya GKPA untuk menjadikan musik kontekstualisasi tradisional ini dalam sebuah ibadah berdasarkan hasil angket yang saya sampaikan adalah bla 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 bla. Itu kesimpulan akademis. Jadi bukan per poin-poin seperti ini. Enggak. Ini kan? Jadi apa? Ini GKPA sungguh perlu. Ini ibadah merupakan hal yang penting di ibadah. Nah itu. Jadi kesimpulan itu adalah sebuah pernyataan akhir daripada. Dan tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu. Gitu ya, Eben. Jadi simpulkanlah dalam sebuah kalimat hasil kesimpulan. Baru nanti tutup dia, hasil penelitian saya ini masih bisa dikaji oleh peneliti lain. Terbuka dia, kesimpulan terbuka. Dan hal-hal yang belum saya teliti karena waktu adalah bikin apa yang perlu lagi kau teliti. Yang perlu diteliti orang yang akan meneliti tentang musik tradisional. Sebutkan, misalnya hal-hal yang perlu digali dalam kontekstualisasi musik tradisional gereja ialah mencari makna sosiologis. Mencari makna sosiologis tentang musik gerejawi, musik tradisional di dalam ibadah. Mungkin penelitian ini perlu dilakukan oleh ahli musik dalam di universitas-universitas seni musik. Nah, itu kau sebut kemana lagi arahan daripada penelitian ini lanjutannya. Nah itu kesimpulan yang baik. Karena ini semua yang kau tulis ini akan kami baca ini nanti di bab 4 atau bab 3. Jadi tak usah diulang lagi. Itu namanya redundant, pengulangan. Nah itu. Jadi habis dari situlah baru masuk kamu kepada saran. Nah, dari kesimpulan yang tadi bahwa ada semangat warga jemaat GKPA untuk mengkontekstualisasikan musik tradisionalnya, maka sarannya GKPA harus membuka diri menerima kerinduan upaya atau kerinduan jemaat menjadikan alat musik tradisional digunakan dalam ibadah. Itu saran kepada GKPA. Nah, saran kepada sinode dan sebagainya, saran kepada ST. Nah, tapi saran itu selalu berdasar pada kesimpulan di atas tadi. Gitu ya. Oke, daftar pustaka saya katakan tadi ini harus tetap huruf besar. Ya. Sama tadi seperti kesimpulan tadi. Kemudian ini sudah saya katakan tidak usah ada CV. Lalu ini kalau sudah BPK gini tak usah lagi ada tanda ini. Ini biasanya digunakan kalau begini.
Ya, jadi jangan dibuat lagi tanda itu. Nah, soal almanak ini di sini ini kan terpusat GKPI itu tidak milik penulis. Nanti lihat di situ di bawah itu nani susun nih. Siapa yang menyusun? Kan ada itu namanya kan. Pengurus GKPI. Siapa yang pengurus GKPI? Nah, itu di situ namanya. Itu di sini. Jadi jangan ada kantor pusat GKPI, nggak pernah kantor pusat GKPI menulis. Ini juga ya, jangan ada. Nah ini si lista ini. Kalau berdasarkan ini, kalau seperti ini dia, ini berarti dia skripsi atau tesis atau disertasi. Nah kalau menulis tesis atau disertasi, caranya bukan seperti itu. Jadi caranya begini. Nanti perbaiki juga di catatan kakimu ya. Ini tidak usah miring, tapi tanda petik. Baru koma, mungkin kalau ini skripsi, buatlah misalnya skripsi ini, skripsi miring ini. Karena ini buku, koma, baru dalam kurung, salah 3. Kalau di catatan kaki dalam kurung, tapi kalau di catatan di daftar pustaka menjadi salah 3, Fakultas Teologi UKSW. Biasanya kalau pakai seperti ini, selalu ini berarti dia skripsi atau tesis atau disertasi. Nanti perbaiki di catatan kaki juga. Ya, Pak. Nah, nulis jurnal juga. Nanti di catatan kaki juga perbaiki nih jurnal ini, cara menulisnya. Ini tidak perlu miring. Tidak miring. Yang miring ini sini koma tidak ada dalam. Jurnal ini, jurnal Teologi Duta Wacana. GEMA, nomor sekian, Yogyakarta. Jadi caranya ialah bukan seperti ini, ya. Jurnal. Jadi caranya gini. Koma di sini nanti tulis GEMA. GEMA. Titik 2 jurnal teologi apa? Jurnal teologi dan apa? Atau kalau hanya jurnal teologi dia kan misalnya ada jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen atau jurnal teologi dan humaniora. Pasti ada nanti lihat nanti GEMA itu. Jurnal apa dia? Kalau jurnal teologi, oke. Kalau jurnal teologi sampai di sini ya, ini duta wacananya tidak perlu. Nomor 48, nanti ada lagi tahunnya. Tahun berapa dia? Tahun 94 ya. Tahun 1994. Sampai di situ aja. Dan ini ditulis miring. Nah, jadi Aristarkus koma, karena ini kan dibalikkan. Artikan nama dia Soekarto Aristarkus. Kalau belum, balikkan aja. Kalau belum ini dibalikkan aja namanya. Soekarto, kalau nama aslinya Aristarkus Soekarto, maka buatlah Soekarto Aristarkus. Gitu. Baru judul artikel dia itu tak usah miring, tapi tanda petik, koma, langsung nama jurnalnya itu GEMA. Jurnal titik 2 jurnal teologi. Koma, nomor 48 tahun. Kalau misalnya nomor volume lagi, volume berapa dia? Baru tahun 1994. Sampai di situ. Tidak usah disebut apa namanya
Duta Wacananya. Karena Gema itu sudah miliknya Duta Wacana, udah tahu orang itu. Tabernakel misalnya contoh udah milik setiap Medan. Proklamasi udah milik ST Jakarta. Itu sudah jelas itu, nggak usah ditulis-tulis lagi nama apa. Nah ini seperti yang di bawah ini kan, Soekarto Aristarkus, berarti benar. Nah ini perbaiki juga ini, sama berarti sama ini, sama ini yang dua ini. Iya Pak, sama Pak. Oke, ini lampirannya. Data responden. Oke, baru oke. Oke. Berarti tinggal abstrak ya, yang belum dikirim ya. Iya Pak. Oke, ini sudah oke ini. Perbaikilah ini. Kalau bisa abstraknya juga segera. Bahkan secara keseluruhan. Kalau sudah oke nanti secara keseluruhan kirimkan biar saya baca secara keseluruhan. Ya, kalau sudah selesai abstraknya masukkanlah di dalam satu file. Jadi satu file mulai dari atas sampai bawah semua satu file. Baru saya baca ulang semuanya, baru nanti sudah lengkap semua satu file itu kita bahas, baru nanti bisa kau tanda tangan dan bisa cetak. Ya, jadi kalau bisa 2 minggu ini atau 1 minggu ke depan sudah selesai ini supaya jangan tergesa-gesa kau kumpul ke STT. Oke, ini tadi Eben. Oke, sudah saya kirim ke si Eben. So, siapa lagi? Oh, tanya sedikit Pak. Ya. Nanti kalau untuk penggabungan file itu Pak, apakah harus ikut sampulnya kan Pak? Karena kalau dilihat dari di tata penulisan skripsi, kalau dia pengantar beda halamannya Pak, sama di bab 1 sampai bab 5 dia beda halaman. Kalau di pengantar halamannya pakai urut dia Pak, titik I1 gitu Pak. Maka kira-kira langsung dipakai halaman gitu Pak, kalau dikumpul secara langsung gitu Pak, atau bagaimana? Bisa, nanti kita break dia untuk membuat halaman berbeda dengan halaman lain. Break. Tunggu sebentar ya, saya ke kamar mandi, saya akan ajar sebentar tentang itu dia. Sebentar dulu.
Oke, ya, jadi mungkin kalian belum ikut dalam kelas saya soal itu ya. Gimana cara membreak. Nanti bisa saja kalian cari di YouTube, cari bagaimana cara membreak halaman di Word. Nanti akan disampaikan itu bagaimana caranya ya. Tapi sebentar saya akan coba tunjukkan bagaimana cara membreak. Saya ambil dulu contoh yang sudah lengkap. Mana yang sudah lengkap ini? Bentar ya, sedang membuka ini. Oke, ini saya contoh ya, saya tunjukkan dulu ini. Ini contoh. Ini kan sampul depan. Udah kelihatan ya? Udah Pak. Sedang apa nih? Sedang berputar-putar dia. Oke, ini. Nah, ini kan halaman 1 ini kan. Ini kan dia ada ini ada tanda ini. Kelihatan ini. Satu Romawi ini kan kecil. Padahal di halaman ini kan tidak perlu nomor atau halaman. Nanti kan di sini kalau di layout nanti akan ada pilihan insert tuh. Mana ini ya? Ini page, kalau insert, cover. Ini kan cover. Kelihatannya cover ya. Klik cover. Lalu kalian pilih. Ini banyak ini pilihan bentuk cover. Ini ada banyak pilihan. Kita ambil contoh ini. Ini yang agak umum ya. Ini kan. Lalu kalian pindahkanlah ini. Ini coba kita copy paste ke sini. Ini kan. Dan ini judul harus besar semua. Ini besar. Lalu ini dokumen subtitle. Ini kan ada disebut skripsi diajukan ini. Copy. Oh, sebentar. Kita copy. Sebentar, dia tidak mau dia enter. Kita dorong aja gini. Atau tambah di sini, apakah di sini tambah ini? Oke, nggak ada. Ya, seperti ini kan? Ini kok ditinjau? Skripsi. Untuk melengkapi dan sebagainya. Oke. Baru ini date, home. Ini
sekolah tinggi. Ini home, alamat. Oh ini 2022. Loh, kok salah? Nah ini contoh. Ya ini contoh. Nanti kalian lihatlah apa di situ. Baru nanti di sini nama kalian, ketik nama kalian. Ini misalnya ini NIM atau ini kalian copy masukkan ke sini. Ini lalu masukkan nama kalian oleh ini. Ya, kok gak mau dia. Atau langsung kalian ketik di sini oleh. Nanti kalian lah cara mengaturnya itu sudah ada nantinya di sini. Pokoknya bikin kalian lah nama kalian. Pokoknya di halaman depan ini. Ini tidak ada halamannya nih. Pokoknya tidak ada. Lalu ini kita contoh habiskanlah ini supaya masuk ke ini apa namanya ini. Nanti ini apa namanya lembar tanda persetujuan skripsi. Ini kan belum ada halamannya ini. Baru surat pernyataan skripsi bahwa tidak menjiplak, tidak plagiat dan sebagainya. Baru ini kan ada ini halamannya. Sebenarnya tak usah pakai halaman ini. Ini kalau ada halaman seperti nanti kita break dia. Nah, ini tidak ada halaman ini semua. Lalu di sini, ini sudah punya halaman ini. Kalau nanti di sini ada lagi satu lagi yang akan kalian buat di sini abstrak. Nah, kalau abstrak nanti ini sudah punya halaman. Di sini ya, sama kata pengantar. Nah, bagaimana ini halamannya supaya ada ini? Maka ketika ke sini baru klik ini layout ini page break ini page break atau ini next page ini kliklah next page. Nah maka halaman ini kan tadi halaman mana tadi apanya abstrak ini akan berbeda di halaman dengan di sini. Di sini tidak akan ada halaman. Ini kita hapus dulu. Ini dari mana tadi? Yang halaman satu. Ini dari order sini. Ini kita break dulu. Break ini. Break. Oh, sorry, bukan apa. Break. Kita break. Nah, dia tidak punya halaman lagi di sini halaman. Tidak ada halaman. Ini kan tidak ada halaman. Ini masih ada break lagi. Kalau dia masih ada halaman break. Dia break. Next page.
Ini kan tidak ada halaman. Nah, di abstrak ini sudah ada halaman. Nah, ini satu. Karena kita sudah break. Ini sudah bisa pakai halaman. Ini tadi karena sudah kita break di sini, ini kita hapus ini. Supaya nyambung dari halaman ini, halaman 1, ya, dari abstrak, halaman 1 Romawi, lalu dia ini, waduh, tadi ini salah berarti, sebentar. Atau ini kita pindah ke sini, abstrak ini. Lalu ini kita hapus. Nah, baru kita buat di sini halaman abstrak. Kan jadi nyambung di halaman 1, kata pengantar, halaman, kenapa ini tidak kelihatan halamannya? Karena saya sudah berkali-kali break ya. Tunggu sebentar. Continuous. 1. Nah, itu kok pakai nomor dia ini. Sebentar. Oke, nanti kalian atur itu. Baru nanti ini kan sudah 1 Romawi ini. Tapi ketika masuk, ini sudah abstrak. Ketika masuk nanti ke daftar isi, ke apa, bab 1, ini bab 1. Mana ini bab 1? Nah, ini dia sudah harus punya halaman 1 ini, halaman 1 ini. Ini kan sudah ada pakai halaman 1 ini. Itu tadi sama seperti tadi, break dia di sini. Break di sini baru masuk halaman 1, baru nanti aturlah dia di sini di halaman ini. Apa namanya? Insert baru page number. Home. Bukan ya. Di sini itu home. Mana page number ini? Oh, ini. Di sini nanti kalian apa? Kalian atur number di sini. Page number. Kalian aturlah di sini sesuai dengan apa kita. Di mana dia dan formatnya bagaimana ini. Sini kan? Mulai dari 1. Mulai dari bab 1. Nah, mulai dari bab 1 ini sudah harus halaman 1. Ini. Nah, sudah mengerti ya Pak Seben dan semuanya? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Nah, kemudian nanti di sini, ini mungkin mumpung saya ajar ya, ini daftar isi. Ini kan manual ini. Kalian kan sudah tahu kan cara membuat daftar isi otomatis? Udah? Sudah, Pak. Udah ya, tidak usah lagi saya ajar ya. Oke, baik, demikian. Sekarang siapa? Si Hotman ya? Hotman sudah berapa nih? Hotman Nawaban. Pak, sedikit Pak sebelum ke Bang Hotman, Pak. Apa? Sedikit Pak, mau Silakan. Silakan, Jonathan. Enggak kedengaran loh Hotman. Apa Jonathan? Apakah jaringanmu yang apa? Terganggu? Oh, mungkin jaringannya ya.
Tidak bisa Hotman. Apa Jo? Ya Pak, Ya, oke, silakan. Terputus tadi. kalau angket Oke, aja siapa Pak. tadi? Si Johnny, si siapa? Jonathan tadi. Mana Jonathan tadi yang bertanya? Jonathan sudah bisa. Silakan Jonathan dulu. Cuma mau apa aja tadi Pak? Mau minta logistik yang baru itu Pak untuk kita. Soalnya nggak ada kami temukan Pak. Di Bank Sinar juga belum dapat katanya Pak. Minta sama si Bobby. Mungkin Bobby sudah ada. Oke Pak. Ya. Oke, silakan Hotman tadi. Kamu sudah sampai di mana nih Hotman? Berapa yang sudah kita perbaiki? Kita bahas. Halo Hotman. Halo Pak. Ya, kita sudah bahas sampai di mana kemarin apamu? Sudah sampai bab 3. Di bab 3 Pak. Terus bagaimana perkembangan? Bab 4-nya mana? Dan perbaikannya, perbaikan bab 2-3. Iya Pak, ini mau kasih contoh dulu untuk angketnya Pak. Bisa Pak? Ngirim kemarin Kirimkan aja. udah. Iya Pak, tunggu Pak. Kamu kok pilih angket? Kamu angket memang? Iya Pak, kuantitatif. Kuantitatif ya. Oke. Baru sekarang angket ya. Udah jam bulan berapa nih? Bisa nggak terkejar nih selesai. Udah bulan 7 nih. Minggu depan udah bulan 7. Udah Pak. Udah tonton di YouTube saya bagaimana cara membuat angket? Udah Pak, udah. Udah ya. Angket. Bentar ya, biar saya kirimkan ke saya. Hotman. Lambatnya jaringan ini. Oke. Oke. Jadi sebelum ini buatlah di sini judul ya. Jangan seperti langsung apa to the point tanpa kata beleci. Harus ada dong apa namanya narasi dulu untuk kita berikan kesempatan kepada responden
memberi ruang mengerti, ya. Ini kasih judul, buat di situ angket, apa namanya, angket skripsi lah ya. Baru setelah itu buat pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi apa namanya? Apa yang menjadi pokok pikiran. Lalu di sini buatlah judul skripsi ini. Nah, di pendahuluan ini juga isinya ialah data diri. Data dirimu siapa? Mengapa kau meminta angket? Nah, jadi judul angket untuk skripsi ya, pendahuluan. Saya yang bernama Hotman Nawaban, mahasiswa S3 Medan semester ini sekarang dalam rangka penulisan skripsi dengan judul skripsi saya bla 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 bla. Topik saya dalam skripsi ini akan memahami ini, karenanya saya butuh bantuan Bapak Ibu saudara Amanginang membantu saya, menolong saya untuk mengisi angket yang akan saya bagikan kepada saudara. Nah itu baru kemudian inilah identitas responden, kemudian petunjuk pengisian kan, baru pertanyaan angket. Jadi orang yang membaca ini, menerima ini, dia baca dulu dari awal, gitu. Tidak langsung gini, langsung pertanyaan. Apakah saudara? Nggak ngerti dia apa yang tujuannya itu apa. Nah, maka di pendahuluan itu sebutkan judul saya begini, saya butuh data tentang ini bla bla bla, begini, terangkanlah apa yang hendak kau inginkan dari responden. Nah itu baru identitas mereka, baru pertanyaan-pertanyaan. Nah makanya saya katakan dulu di awal juga sudah sampaikan bahwa kalau kita pilih kuantitatif angket, berarti angket itu menjadi alat pengumpulan data. Jadi dengan angket inilah kalian akan menganalisa nanti hasil penelitian kalian. Nah karenanya sebelum mengisi angket, nanti kan dalam kuantitatif ini kan deduktif ya, deduktif. Kalau kualitatif kan induktif. Deduktif artinya nanti ketika kamu membagikan angket itu kepada narasumber atau responden, kamu harus memberi dedukasi dulu. Deduktif kan, dedukasi. Memberi narasi-narasi awal kepada mereka supaya mereka paham bagaimana cara mengisi dan apa-apa saja yang hendak kau capai dari jawaban mereka supaya jangan salah isi mereka. Nah, baru kemudian sediakanlah ballpoint bagi mereka yang tidak punya ballpoint dan temani mereka sampai habis mengisinya. Jangan berikan angket langsung kau pergi lalu datang lagi minggu depan datang mengambil habis itu nggak akan terjadi. Nah itu baru mulailah pertanyaan. Nah karena judulmu ini misalnya tadi, ini angkat aja nanti ke pendahuluan ini. Petunjuk angket itu lebih baik masuk langsung ke sini. Nah suara dan tindakan kemudian Martin Luther. Lalu apa-apa saja nanti yang kau inginkan dalam angket ini. Nah ini pertanyaan bagian A, berapa bagian ini kau buat? B, C, 4 Pak. D, 4 bagian. Nah satu bagian berapa pertanyaan? 5 Pak. Nah, tentang suara kemudian. Dan pertanyaan ini ingat harus kembali ke bab 1 rumusan masalahmu apa. Nah, jadi ke situ apanya? Pertanyaan penelitiannya. Apa yang menjadi pertanyaanmu di bab pendahuluanmu. Pertanyaan penelitianmu itu yang harus kau sampaikan di sini. Di sini kan pertanyaan penelitianmu, mengapa gereja-gereja Lutheran tidak menunjukkan suara kenebian dalam pelayanannya? Apa yang menyebabkan hilangnya keberanian reformator? Bagaimana cara memperbaiki ketegangan? Ketiga hal inilah yang akan menjadi pertanyaan
penelitianmu yang akan kau dapatkan jawabannya dari responden. Jadi jangan lari dari ketiga pertanyaan ini. Ya, jadi saya tunjukkan dulu kepada Hotman apa yang menjadi pertanyaan penelitianmu. Jadi intinya harus berasal dari sini semua. Entah kau bagi 4 pun gak apa-apa, tapi intinya dari sini. Dari pertanyaan inti penelitianmu dari sini. Ini yang akan menjadi pertanyaan. Karena inilah yang ingin kau dapatkan dari responden. Lalu ini akan kau gali, lalu kau jawab berdasarkan responden, dan kau analisa nanti di bab 4, lalu buktikanlah bahwa hipotesamu benar nanti. Hipotesamu apa? Itu kan di bab 2 nanti. Hipotesamu apa? Ini pertanyaan ini. Nah, kita kembali kepada angketnya. Apakah sesuai dengan apa yang kau tulis dalam bab 1 itu? Pertanyaannya tentang suara kenabian. Nah, tadi pertanyaan di bab 1, mengapa gereja-gereja aliran Lutheran tidak menunjukkan suara dan tindakan kenabian Luther dalam penyanyian? Berarti pelayanan tentang suara kenabian di HKI Huta Bagasan. Apakah saudara setuju bahwa Nabi Allah yang dipilih untuk menyampaikan pesan? Oke. Apakah menurut saudara bahwa Sintua pelayan sudah menyuarakan kenabian di HKI Huta Bagasan? Apakah saudara setuju bahwa gereja perlu memiliki suara kenabian? Apakah saudara setuju dengan adanya suara kenabian dapat memengaruhi ya, jemaat dan penerimaan? Apakah menurut saudara setuju bahwa Sintua atau pelayan harus bersuara kenabian seperti Luther? Oke, cocok ya. Yang kedua, pertanyaan tentang tindakan kenabian di Huta Bagasan. Keberanian ya, pertanyaan apakah yang menyebabkan hilangnya keberanian reformator Luther dalam perayaan gereja Luther? Ini pertanyaan kedua benar. Apakah saudara setuju dengan adanya tindakan kenabian yang nyata dapat membantu HKI Huta Bagasan dalam bertumbuh dan berkembang maju? Oke. Baru, apakah saudara setuju bahwa tindakan kenabian sangat diperlukan di HKI Huta Bagasan? Tindakan kenabian ya. Oke. Apakah menurut saudara setuju bahwa Sintua atau pelayan harus bertindak kenabian? Oke. Apakah menurut saudara tindakan kenabian sudah dilakukan di HKI ini? Apakah menurut saudara Sintua atau pelayan sudah menjadi contoh teladan bagi? Oke. Pertanyaan ketiga, pertanyaan tentang suara kenabian, tindakan kenabian di HKI. Suara kenabian dan tindakan kenabian. Tadi ini sudah tindakan. Ini sudah tindakan. Kok 2 kali lagi? Yang pertama tadi kan suara kenabian, kan? Suara kenabian. Baru ini tindakan kenabian. Ini kenapa lagi suara dan tindakan kenabian disatukan? Mengapa ini? Kenapa maksud ini? Apa Hotman? Kenapa ini lagi? Tadi kan sudah ada suara, sudah tindakan. Lalu sekarang kau gabungkan lagi. Iya Pak, saya gabungkan dia Pak. Kenapa? Apa bedanya? Di atas sudah ada suara kenabian, tindakan kenabian. Ini suara dan tindakan kenabian. Saya gabungkan Pak berlangsung satu kop dia, karena kan dari awal tadi kan mengenai suara, bagaimana itu suara kenabian di HKI Huta Bagasan, baru tindakannya. Jadi biar balance dia Pak, berkesinambungan. Jadi saya gabungkan dia Pak tentang suara dan tindakan kenabiannya Pak. Langsung keduanya dia Pak. Sama tuh, nggak ada bedanya itu. Karena pertanyaanmu sudah ada, jadi double pertanyaanmu. Apakah saudara setuju bahwa suara kenabian harus sesuai dengan tindakan kenabiannya? Di sini tadi, apakah saudara setuju bahwa Nabi Allah dipilih menyampaikan pesan? Apakah saudara setuju menyuarakan kenabian? Apakah perlu memiliki suara kenabian? Apakah suara kenabian dapat memengaruhi? Apakah Sintua pun harus bersuara kenabian? Ini pertanyaan sama. Apakah saudara setuju bahwa suara kenabian harus sesuai dengan tindakan kenabiannya? Apakah saudara setuju Sintua sudah meladeni sikap dan tindakan Martin Luther?
Apakah Sintua sudah berfungsi sebagai mestinya? Apakah Sintua mampu serta upaya menciptakan kenyamanan? Apakah menjadi teladan? Nah, ini pertanyaan tentang suara dan tindakan kenabian Luther. Apa namanya nih? Jadi ingat lagi ke pertanyaan penelitianmu. Bagaimana cara memperbaiki apa yang menyebabkan di sini. Jadi pertanyaan tentang faktor yang menyebabkan, ya, faktor yang menyebabkan suara tindakan kenabian di Hakai Huta Bagasan hilang. Ini yang kau cari. Karena itu pertanyaan yang kedua kan, apa yang menyebabkan hilangnya keberanian reformator Luther dalam pelayanan gereja-gereja aliran Luther? Kan sekarang Sintua itu tidak mampu menyuarakan suara kenabian di gereja Hakai Huta Bagasan. Lalu apa yang menyebabkan? Apa faktor? Ya, pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan suara dan tindakan kenabian di Hakai Huta Bagasan hilang. Nah, itu pertanyaan di sini nanti. Ini perbaiki bagian C. Baru bagian D, ini kan relevansi pertanyaan ketiga. Bagaimana cara memperbaiki ketegangan yang terjadi di kehidupan gereja atau pelayanan yang tidak berani lagi mengkritisi dalam perbedaan. Itu pertanyaan ketiga dalam rumusan masalahmu. Nah, di sini itu harus kelihatan di bagian D ini. Berarti sini adalah cara memperbaiki tentang ini kan cara memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Supaya para Sintua itu atau para pendeta itu bisa mampu seperti Martin Luther. Itulah pertanyaannya di sini. Apakah saudara bahwa pelayan gereja sudah bekerja melayani seperti adanya? Bukan lagi itu. Apakah saudara setuju? Kan itu kan. Karena ini memperbaiki. Bahwa Sintua harus seperti Martin Luther. Kan itu. Memiliki suara kenabian. Nah, apakah menurut saudara pelayanan gereja sudah menjadi teladan? Nah, apakah teladan bagi sama seperti Luther? Oke. Apakah saudara pelayan menghargai pelayan gereja jemaat? Apakah menurut saudara Sintua pelayan sudah dapat dikatakan nabi? Oh, jangan, ini berat ini. Apakah Sintua bukan nabi? Enggak ada penyetaraan kita Sintua itu setara dengan nabi. Enggak. Jangan pertanyaan menjebak. Nah, apakah saudara setuju bahwa seorang pelayan boleh merefleksi dari Martin Luther, berani tegas? Nah, boleh nih, tapi ini jangan, ini bahaya nih. Gitu. Intinya ialah pertanyaanmu harus didasarkan pada pertanyaan penelitian di bab 1. Gitu ya, Hokman. Ada pertanyaan? Baik Pak. Ini saya kirim ya. Segera kamu kerjakan ini. Waktunya udah mepet kali nih. Oke. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Karena nggak ada lagi yang masuk ya. Mungkin mereka sudah selesai semua skripsi mereka ya. Sampaikan sama mereka ya yang menyampaikan nanti satu bab langsung satu skripsi ke saya akan tolak. Saya tidak mau bimbing orang yang tergesa-gesa. Nah, kalau masih ada waktu dia datang ke bimbingan kepada saya akan bimbing. Tapi kalau tergesa-gesa, sampaikan kepada mereka saya tidak akan mendampingi mereka lagi. Rekaman ini juga akan saya kirimkan ke grup supaya ditonton oleh mereka para IQ tinggi ya, karena IQ tinggi semua itu kan bekerja semalaman
untuk bekerja membuat skripsi. Oke, berakhirlah pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktunya. Khusus Hotman segera ya, karena saya pembimbing pertamamu. Nanti jangan sampai saya malu gara-gara kau tidak selesai. Ya, khususnya yang bimbingan doping 1 ini. Segera. Ya, jangan sampai nanti terlambat dan akhirnya perpanjangan waktu. Oke, kita tutup dengan doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu boleh kami selesaikan perbincangan kami. Berkatilah Hotman, Jonathan, dan Eben dalam rangka menyelesaikan skripsi mereka untuk kemuliaan bagi Tuhan dan demi sejahtera bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke ya, selamat pagi semua ya. Masih Pak. Bagi Pak.